Perkenalkan Pak Ahmad Jamil, nama saya adalah Nidia Silalahi. Saat ini saya berusia 25 tahun. Saya bekerja di Ion Delight Indonesia, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Integrated Facility Management. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Di kesempatan kali ini, saya akan menarasikan presentasi yang telah saya buat dari TB1, yaitu mengenai sejarah dari komunikasi politik di Indonesia. Perkembangan bidang studi komunikasi politik. Harold de Lasswell memang memiliki latar belakang bidang ilmu politik. Kendati demikian, ia memiliki perhatian yang luas. Dimensi-dimensi perilaku komunikasi manusia adalah arena politik. Karena itu, Lasswell pun memiliki ketertarikan yang mendalam pada kajian propaganda yang dianggapnya sangat mempengaruhi perilaku politik elit dan massa. Ketertarikannya pada riset-riset propaganda ini kemudian melahirkan 3 karya ilmiah yang di masanya berpengaruh luas bagi kalangan ilmuwan bidang ilmu politik dan sosial serta para elit politik. Karya ini adalah 3 seri publikasi dengan judul Propaganda and Communication in World History yang dipublikasikan tahun 1948. Tahun 1927, ia mempublikasikan disertasinya dengan judul Propaganda Technique in the World War. Pada tahun 1930, ia menekuni bidang kajian psikologi politik dan mengembangkan sejumlah riset, serta kemudian mempublikasikan buku dengan judul Psychopathology and Politics. 4 hal yang menjadi fokus ketertarikan Lasswell ini sekaligus menjadi fondasi awal bagi perkembangan ilmu komunikasi dan bidang kajian komunikasi politik. Lasswell pun dimasukkan menjadi salah satu di antara 4 bapak pendiri ilmu komunikasi, mengembangkan dan merumuskan bidang studi komunikasi politik. Bahkan Lasswell di tahun 1936 kemudian menulis buku dengan judul Politics, Who Gets What, When, How. Lasswell melalui bukunya yang berjudul Politics, Who Gets What, When, How di tahun 1936 merumuskan secara implisit tidak hanya bagaimana definisi dan seperti apa ruang lingkup ilmu politik, yaitu siapa atau who, mendapatkan apa atau gets what, kapan atau when, dan bagaimana atau how. Akan tetapi juga merumuskan secara implisit bagaimana definisi dan ruang lingkup studi komunikasi politik melalui formulanya yang sangat terkenal, yaitu siapa atau who, mengatakan apa atau says what, kepada siapa atau to whom, melalui media apa atau in which channel, dan apa dampaknya atau with what effects. Definisi komunikasi politik selanjutnya yang dirumuskan secara eksplisit oleh para ahli yaitu oleh Fagen di tahun 1966, di mana komunikasi politik didefinisikan sebagai communicatory activity considered political by virtue its consequence, actual and potential that it has for the function of political systems. Definisi lainnya juga dilakukan oleh Meadow di tahun 1980, yaitu political communication refers to any exchange of symbols or message that to a significant extent have been shaped by or have consequence for the political system. Namun pada tahun 1981, Nimo mempertegas bahwa komunikasi politik merupakan bidang kajian yang bersifat lintas disipliner atau political communication as a field of inquiry is cross-disciplinary. Berdasarkan dari definisi para ahli tersebut, didefinisikan komunikasi politik sebagai communication atau activity considered political by virtue of its consequence or actual or potential which regulate human conduct under the condition of conflicts. Tidak hanya memberikan kontribusi pada definisi studi komunikasi politik, Nimo di tahun 1989 juga kemudian merumuskan ruang lingkup komunikasi politik yang mengacu pada konsep yang sudah diletakkan oleh Lasswell di tahun 1958, yaitu yang pertama komunikator politik, kedua pesan politik, yang ketiga persuasi politik, keempat media komunikasi politik, yang kelima halayak komunikasi politik, dan akibat komunikasi politik.
Sejak tahun 1960-an, peran komunikasi massa dalam komunikasi politik kian dominan seiring dengan penguatnya pengaruh penggunaan televisi dalam dunia politik. Di era Laswell di tahun 1958, media komunikasi massa yang masih dominan adalah media cetak, seperti surat kabar, majalah, poster-poster, dan media radio. Namun, perkembangan komunikasi politik juga terjadi di tahun 90-an, di mana Brian McNair, ilmuwan yang menekuni studi komunikasi politik dari Australia, dan Pippa Norris di tahun 2004, ilmuwan politik dari Harvard University, dan juga McNair di 2004 mengembangkan definisi komunikasi politik mengacu pada pemikiran Denton dan Woodward di tahun 90 yang menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan bentuk diskusi murni seputar alokasi dari beragam jenis sumber daya public resources seperti pendapat, kekuatan formal yang di dalamnya memberikan kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan kekuasaan untuk membuat keputusan dalam lembaga legislatif dan juga eksekutif, dan juga sanksi resmi di mana negara memberikan penghargaan dan sanksi di dalamnya mencakup 3 hal. Yang pertama, beragam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan para aktor polisi lainnya dengan tujuan tertentu. Kedua, komunikasi yang dijalankan oleh semua aktor termaksud oleh mereka yang bukan dalam kategori sebagai politik seperti pemilih dan kolumnis media. Yang ketiga, proses dan aktivitas komunikasi yang berisi tentang aktor-aktor politik sebagaimana yang disampaikan dalam liputan pemberitaan media, editorial, dan beragam bentuk diskusi yang disajikan oleh media. Dan yang terakhir, di tahun 2006, Lineker mendefinisikan bahwa studi komunikasi politik harus mampu mengkaji proses komunikasi secara jeli, mencermati dinamika para aktor dan komunikator, pesan yang disampaikan oleh para aktor dan komunikator, media yang digunakan para aktor, maupun audiens atau pemilih dalam berbagai konteks dan level ruang publik yang tersedia.